Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman IPA semuanya. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan rangkaian listrik untuk kelas 9 di SMP. Pada percobaan kali ini menggunakan panduan praktikum model inquiry terbimbing. Tujuannya adalah setelah melakukan percobaan diharapkan siswa dapat menghubungkan arus listrik, beda potensial, dan hambatan. Pada LKPD ini tertuang ada permasalahan di mana yang pertama ada gambar rangkaian, kemudian siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disajikan. Ini untuk membimbing siswa agar mencapai tujuan yang diharapkan. Pertanyaan pada permasalahan yang pertama adalah apa yang terjadi pada rangkaian apabila saklar ditutup atau di-on-kan. Yang kedua, bagaimanakah perubahan pada lampu apabila dalam rangkaian beda potensial dan arus listrik diubah. Kemudian yang nomor 3, coba prediksikan bagaimana bentuk ketergantungan antara beda potensial dan arus listrik. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat hipotesis terhadap permasalahan di atas. Hipotesisnya yang diajukan adalah apabila beda potensial diperbesar, maka arus listrik juga akan besar dan nyala lampu akan semakin terang. Itu hipotesis yang diajukan. Kemudian pertanyaan pembimbing yang nomor 2, dalam penyelidikan yang akan dilakukan, apa saja yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat? Variabel bebasnya adalah beda potensial dan variabel terikatnya adalah arus listrik dan nyala lampu. Kemudian yang nomor 3, peralatan apa saja yang diperlukan untuk melakukan kegiatan praktikum ini? Nah, yang pertama peralatannya adalah catu daya. Saya perlihatkan catu daya seperti ini. Ya, ini untuk sumber tegangan atau beda potensial. Kemudian yang kedua adalah basic meter. Ini untuk mengukur arus listrik. Ya, apabila menunjukkan huruf A, ini untuk mengukur arus listrik. Kemudian kita geser. Ini akan menunjukkan huruf V, ini untuk mengukur tegangan listrik. Oke, selain itu adalah papan rangkaian. Alat-alat yang selain 2 tadi ada di dalam kit listrik. Kita lihat kit listriknya yang berwarna kuning. Ya. Yang pertama adalah papan rangkaian. Papan rangkaian seperti ini. Ini namanya papan rangkaian. Kemudian kita perlu juga kabel. Kita perlu 2 pasang. Yang satu untuk menghubungkan ke catu daya, satu lagi kepada basic meter. Kemudian kita perlu juga lampu, 1 buah lampu, ini untuk memperlihatkan indikator hambatan. Kemudian jembatan penghubung yang akan kita tempelkan pada papan rangkaian ini. Ya, ini jembatan penghubungnya. Oke, itu ya, itu alat-alat yang kita gunakan yang ada dalam kit listrik ini. Nah, kemudian kita rangkai. Jembatan penghubung kita tempelkan pada papan rangkaian seperti gini hasil penempelannya. Kita tinggal masukkan saja jembatan penghubung ke dalam papan rangkaian ini yang sudah tersedia lubang-lubangnya. Seperti gini. Ini akan terjadi rangkaian listrik. Nah, ini yang tidak kita hubungkan ini untuk catu daya, ini untuk basic meter mengukur arus listrik. Oke, sekarang kita hubungkan catu daya begini ya. Yang lubang hitam, kemudian yang lubang merah. Kemudian ini untuk mengukur arus listriknya, gitu. Ya. Nanti kita bisa melihat berapa arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini. Kita on-kan. Ya. Lihat di sini, ini lampu sudah menyala walaupun sangat kecil. Walaupun sangat kecil menyalanya, saya tunjukkan menyala, walaupun sangat kecil menyalanya.
begitu ya. Nah, kemudian kita hubung-hubungkan sekarang, kita hubung-hubungkan berapa arus listrik yang terbaca, Oke. Nomor 1, pada voltase 3 volt arus listriknya adalah, kita lihat harus tegak lurus melihatnya. Ini adalah kita acuannya 0 sampai 50 menunjukkan angka 10 per 50. Ini batas ukurnya sampai 1 ampere kali 1 ampere. Oke, itu yang pertama. Yang nomor pertama. Yang nomor kedua, ini berarti nyala lampunya menyala. Walaupun masih redup, menyala redup. Yang kedua, kita rubah voltasenya atau beda potensialnya ke angka 6 volt. Oke, lihat menyalanya. Perbedaannya dengan yang tadi, ini semakin terang. Kemudian berapa arus listriknya? Arus listriknya kita lihat harus tegak lurus agar tidak terjadi paralaks atau kesalahan. Ini menunjukkan angka 16 per 50 dikali 1 ampere. Ini menyala terang. Gitu ya. Kemudian ke angka 9 volt. Semakin terang juga. Kemudian arus listriknya menunjukkan angka 20 per 50 kali 1 ampere. Semakin terang. Nah, selanjutnya angka 12, yang 4 12 volt. Arus listriknya menunjukkan kepada angka 24 per 50 kali 1 ampere. Semakin terang. Oke, nah itulah data yang sudah didapatkan dari hasil percobaan merangkai arus listrik. Kemudian nanti kita hubungkan antara hubungan beda potensial arus listrik dan juga hambatan yang diindikasikan dengan nyala lampu. Kita matikan dulu. Setelah kita ambil data hasil percobaan, didapatkan datanya sebagai berikut. Pada percobaan pertama kita menggunakan beda potensial 3 volt, menghasilkan arus 0,2 ampere dan nyala lampu redup. Yang nomor 2, beda potensialnya 6 volt, arus listriknya 0,32 ampere, nyala lampu terang. Yang nomor 3, 9 volt, arus listriknya 0,4 ampere, nyala lampu semakin terang. Kemudian yang nomor 4, 12 volt, menghasilkan arus listrik 0,48 ampere, nyala lampu semakin terang sekali. Nah, kemudian dari hasil pengambilan data, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah hubungan antar beda potensial dengan kuat arus listrik, sebanding atau terbalik? Setelah melihat dari data percobaan bahwa semakin besar beda potensial, maka arus listrik pun akan semakin besar. Dan hal ini menyatakan bahwa hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik adalah sebanding. Kemudian tentukan persamaan yang menghubungkan beda potensial, kuat arus listrik, dan hambatan. Persamaannya adalah V sama dengan I dikali R, atau beda potensial sama dengan kuat arus listrik dikali dengan hambatan listrik. Jadi dari data percobaan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa semakin besar beda potensial, maka arus listrik dan hambatan juga akan semakin besar.
Artinya beda potensial dengan kuat arus listrik dan hambatan berbanding sebanding. Oke, itulah hasil percobaan mengenai hubungan antara beda potensial, arus listrik, dan hambatan. Semoga bermanfaat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.